Mbak Afinda memimpin doa, silakan. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Afinda. Sekarang untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah mendahului kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Afinda juga. Yuk silakan. Mari teman-teman kita berdiri. Sudah ya? Silakan Mbak Afinda, teman-temannya. Terima kasih. Ya, ada yang udah masuk semua ya? Ya. Coba Abelia masuk. Afilda. Oke, masuk. Gadis. Masuk. Kavi. Masuk. Ya, Reza. Masuk. Zulka. Masuk. Zahra. Masuk. Ya, semua sudah masuk. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga bisa masuk sekolah semua ya. Terima kasih untuk absennya hari ini. Sekarang Bu Dewi mau bertanya tentang pelajaran kemarin ya. Kira-kira kita kemarin itu belajar apa ya? Masih ingat yang minggu kemarin loh, hari Selasa kemarin? Tentang apa? Tentang pernapasan hewan. Ya, betul sekali, tentang pernapasan hewan. Jadi kemarin kita mempelajari pernapasan hewan, sekarang kita mempelajari pernapasan manusia. Sekarang coba kalian amati gambar ini di papan ya. Di sini ada 3 anak. Apa yang mereka lakukan? Menutup hidung. Terus kenapa kok menutup hidung? Karena banyak Banyak asap. asap. Asap dari apa? Dari kendaraan bermotor yang itu ya disebabkan oleh bapak-bapak itu ya. Itu dapat mengganggu apa? Organ pernapasan kalian. Pinter. Nah, setelah kita mengamati gambar, coba sekarang Ibu Dewi akan menjelaskan tentang tujuan apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama, kita akan mengamati gambar tentang organ pernapasan manusia. Nanti akan bisa ditampilkan di layar ya. Kemudian setelah melihat gambar yang ada di video, kalian dapat menjelaskan bagian-bagian dan fungsi organ pernapasan dengan benar dan teliti. Kemudian dari tampilan gambar itu kita
kita juga dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Dan yang terakhir, dari video tutorial nanti kalian dapat mempraktekkan cara membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Ya, begitu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Ya. Jadi nanti ada 3. Terus kemudian sekarang kita ke ini bagian-bagian dan fungsi organ pernafasan manusia. Kalian perhatikan ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Titi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke bagian ini disebut dengan trakea. Berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut kita. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Ya, sudah ya. Dari organ pernapasan manusia di situ ada 7. Ya. Yang pertama apa? Coba kalian perhatikan bagian organ pernapasan itu apa saja? Siapa yang bisa? Apa? Salah satu. Tunjuk tangan. Ayo. Aguja atau siapa? Dio. Dio. Satu apa? Rongga hidung. Kemudian yang kedua? Faring. Yang ketiga? Laring. 4 bronkus. Laring apa? Oh ya, trakea. Apa lagi? Yang kelima? Bronkus. Kemudian alveolus. Yang terakhir paru-paru. Fungsi dari rongga hidung. Sebentar. Sebelum ke fungsinya, coba kalian tarik nafas. Hembuskan. Nah, seperti itu contoh apa ini? Apa?
bernafas ya, berarti bernafas menghirup oksigen, kemudian menghembuskan apa? Karbon dioksida. Yang digunakan untuk menghirup itu apa? Nah, hidung. Berarti salah satu fungsi dari hidung yaitu apa? Menyaring udara yang masuk ke hidung, kemudian dibantu dengan rambut hidung dan selaput lendir. Di hidung itu kan ada rambutnya ya, dan selaput lendir. Kemudian yang kedua faring. Siapa yang bisa faring itu apa? Ya, jauh lagi apa? Mengalirkan udara ke laring. Oke, yang ketiga gantian. Ya, Reza. Bukan faring dan trachea. Oke, pintar. Yang keempat. Siapa lagi kelompok yang sini sebelah sini belum ini? Akhirnya siapa? Menyaring udara dengan saluran rambut kita. Oke, yang kelima. Apa? Mengalirkan udara ke paru-paru. Oh, bagus. Terus, ayo. Siapa? Juga, ayo. Apa? Tempat berkeluaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, pintar. Jadi udah bisa semua ya. Itu tentang fungsi-fungsi organ pernafasan. Kemudian lanjut ke berikutnya ya. Ini tentang materinya tadi sudah disampaikan, fungsinya juga sudah. Kemudian cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Yang pertama, di situ tertulis menjaga kesehatan organ pernafasan dengan apa? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu seperti apa ya? Yang mengandung apa? Karbohidrat, protein, vitamin, apalagi? Zat besi, mineral juga, ada karbohidrat, nasi, apa, lauk, sayur, ya, buah, yang terakhir susu. Itu lima macam. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup biasanya berapa jam, Mbak? 8 jam. Kemudian berolahraga, jangan lupa kalau setiap hari itu harus berolahraga. Ya, jalan-jalan atau lari-lari di dekat rumah itu, nggak usah jauh-jauh, nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan. Apa saja loh zatnya itu, apa saja yang dapat merusak? Nah, menghirup. Secara kalian berangkat sekolah ya, secara tidak sengaja kalian menghirup. Itu terus masuk ke sini kan bahaya, jadi harus pakai masker. Kemudian tidak merokok. Kalau anak-anak kan ya tidak ada yang merokok ya, tidak boleh. Kalau orang dewasa juga sebenarnya juga tidak boleh. Tapi kalau cara menghindari gimana? Kalau ada orang yang merokok harus menjauh ya. Kemudian menghindari makanan yang mengandung zat, kalau makan harus memilih makanan yang sehat. Kemudian yang ketiga, merawat organ pernafasan dengan membersihkan hidung secara rutin. Jangan sampai hidung 1 minggu tidak dibersihkan, itu kan ya jadi mengganggu pernafasan ya. Yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Apa toh? Kesehatan lingkungan sekitar apa? Kalau di rumah misalkan di rumah apa? Keras ya, membersihkan lantai, mengepel maksudnya ya. Terus apa lagi? Ya, membersihkan debu-debu yang ada di jendela itu. Terus apa lagi? Ya, menyapu halaman. Yang pertama, kalau di rumah itu rumah harus bersih dari debu. Kemudian yang jendela-jendela loh, ventilasinya harus dibuka ya biar udaranya masuk. Terus kalau lebih bagus lagi, kalau di sekitar rumah itu harus ditanami tanaman hijau. Yo, biar apa? Ya udaranya kan jadi sejuk, tidak panas gitu ya. Udah paham semua ya? Tentang cara memelihara sudah bisa. Kemudian kita memperhatikan
Bu Dewi tadi yang tujuan ketiga tadi kan membuat model sederhana ya. Nah, di sini nanti Bu Dewi akan tampilkan videonya. Kalian perhatikan, ya perhatikan dulu. Terus kalian lihat bahan-bahan yang diperlukan apa. Nanti didiskusikan bersama teman kelompok. Nanti membagi kelompok ya. Ya kita mulai.
Bila sabunnya cukup, nah sudah, tutup kembali sambil menunggu kering. Nanti baru bisa dipraktekkan. Sudah ya? Oke, bagus ya. Nanti kita coba. Ya, tutorialnya sudah. Sekarang Bu Dewi mau tanya lagi untuk mengingatkan kalian. Kemudian dikeluarkan buku, keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Ya, keluarkan dulu. Kira-kira dari tadi ya, video tadi, alat dan bahan apa yang digunakan untuk model pernafasan sederhana? Coba apa? Alatnya apa kira-kira? Ada yang kan? Ring, apa lagi? Lem, garis, lilin, paku, korek api, cutter, spidol, lem. Ya udah, tadi sudah disebutkan ya. Apa lagi? Balon, no? Balon ini kecil lagi, no? Balon jangan lupa, jangan sampai lupa. Satu lagi, toples atau botol aqua. Kemudian caranya tadi gimana ya? Cara pembuatan model dan pernafasan tadi gimana? Ya, satu-satu. Gadis. Ya, oh betul. Terus pasang balon yang sudah dipotong tadi ke ujung selesai. Pinter. Bukan balon menggunakan karet gelas agar balon dapat melekat di botol. Ya, jangan sampai lepas. Apalagi yang direkatkan kemudian Lem pada sedotan agar sedotan dapat melekat sempurna. ya, betul. Terus Memberi luka pada dasar botol mineral. Heeh. Memasukkan paku menggunakan paku. Ya, betul. Jika dirasa sudah cukup panas, masukkan paku ke dasar toples hingga membentuk lubang. Ya, betul. Terus kemudian Lakukan berulang hingga lubang dapat dimasuki oleh dua sedotan yang sudah kita rekatkan tadi. ya seperti itu ya. Nanti dilanjutkan lagi langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian kita akan membentuk dua kelompok ya. Dua kelompok ini karena muridnya 7. Dua kelompok yang 1 4 anak, yang satunya 3 ya. Ya. Terus yang nanti Bu Dewi akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan dengan teman kelompok. Ya. Ini ya. Bagi dua kelompok, 7 LKPD-nya sudah. Di situ ada bahan, alat, kemudian cara pembuatannya sudah lengkap ya. Nanti kalian diskusi dengan teman kelompokmu. Kira-kira kita nanti akan membuat proyek atau model ini kapan ya? Hari ini juga ya? Enaknya hari ini. Terus berapa menit? Kira-kira berapa menit? 10 menit atau 10 menit cukup? Yuk sini diambil apa aja. Balonnya tadi butuh berapa? Yang kecil butuh berapa? Kemudian balon yang besar ada pakunya juga, sedotan, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Tadi apa ya? Tadi apa aja Linda? Yang dibutuhkan tadi apa? Botol, lilin, balon besar, kecil, iya, karet, gunting, sedotan, garis, sudah. Spidol ya. Spidol ini udah ambil satu. Sama itu. Alas buat ya paku.
buat lilinnya. Ya. Ya sudah. Silakan duduk. Kemudian untuk kelompok 2 yuk maju. Yuk, Dio ini ketuanya Dio. Yuk mengambil. Ya, gunting apa lagi? Ya botol apa yo? Botol, ada botol besar, sedotan. Ya sedotan. Apa lagi? Ini sama ini. Ya. Udah sekira cukup. Ini. Ganti yang ini aja. Lemnya dong di bawah. Ini. Udah. Udah ya. Yang balonnya udah, yang kecil. Yang besar udah. Udah, ya silakan duduk kembali. Udah. Sekarang kita mulai dengan apa yang pertama tadi. Kalian lihat caranya bagaimana. Yang pertama tadi bukunya sebentar taruh bikin dulu. Karena api yang pertama yaitu yang pertama tadi apa kalian baca caranya dulu bersama teman kelompok. Thank you.
KWD-nya sudah jelas semua. Nah, ditali, dilem, pintar semua ini. Nah, udah itu aja, pokoknya jangan sampai lepas. Udah, karetnya gini, nanti karetnya kamu lepas ini biar kalau tali. Nah itu ya, udah dilekatkan. Yang lain mengerjakan yang mana? Terus bekerja sama. Ada masalah? Tidak ada ya? Waktunya masih kurang sekitar 10 menit. Masih tadi yang 15 menit yang kesepakatan kita ya. Ini 10 menit. Dan yuk, itu udah toh? Udah melekat. Dimasukkan sini kalau sudah kering ya. Kalau udah ada yang tidak bisa, tidak mengerti, boleh tanya Dewi. Nah, dekatkan. Nah, ini tadi kan agak ke sini kok. Sampai ke sana. Seperti itu. Terus kemudian dimasukkan, dilekatkan dulu ya pakai lem. Nah, agak ke bawah, pas. Dan terus caranya dilihat, dikasih tadi pakai balon dulu apa gimana? Apa dipotong? Ya pakai balon dulu, balonnya dipotong dulu. Kalian perhatikan langkahnya, kalau kalian baca langkahnya udah dimasukkan sambil ditiup. Nah, udah dimasukkan. Ya sudah dimasukkan. Nah, ada yang baca langkahnya, ada yang melaksanakan. Terus nah itu kerja sama. Nah itu ditutup. Itu bagian lubang. Udah agak ke atas ya. Oke sudah. Tutup. Nanti ini tarik itu biar bisa masuk. Oke, sudah, itu aja.
kamu pilih ya, karena masih baru. Gimana? Setelah kalian sudah membuatnya, kalian uji kelayakannya apakah berhasil apa enggak hasil percobaan kalian. Coba diskusikan dengan temannya ya. Kalau yang sebelah sini juga sama, diuji dulu dengan teman kelompoknya apakah proyek kalian buat sudah berhasil atau tidak. Ya, waktunya kurang 1 menit. Sudah? Bagaimana? Sudah selesai ya? Pembuatannya sudah selesai ya? Gimana? Seru? Ya? Ya, seru kan? Kemudian sekarang Bu Dewi mau tanya, udah siap? Udah siap? Coba perwakilan dari kelompok 1 maju mempresentasikan hasil produk yang telah dibuat. Kemudian nanti ganti kelompok 2. Yuk, kelompok 1 siapa yang maju? Buat model terjadi pernapasan pada manusia. Ya. Saat ini ditarik ke bawah, balon yang kecil akan mengembang, dan jika kita kembalikan, balon kecil akan kembali seperti bentuknya yang semula. Akan kempes lagi. Itu artinya kalau kita tarik ke bawah, artinya kita menghembus nafas. menghirup atau menghembus? Menghirup, ya. Menghirup. Coba kamu tarik ke bawah. Nah, itu paru-parunya kan membesar, mengembang. Kemudian kalau kita menghembuskan, nah dilepas, udaranya akan keluar dan balonnya akan mengecil. Ya, gimana, ada komentar untuk kelompok 1? Gimana? Sudah bagus apa perlu apa lagi? Hasilnya itu loh, udah bagus. Udah? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 gantian maju. Ya, ayo silakan.
Ya, terus kemudian hidung tadi itu apa tadi? Paring. Apa fungsinya? Menyalurkan udara ke laring. Kemudian taring. Menghubungkan antara paring dan trakea. Ya, kemudian trakea apa? Kalau trakea? menyaring udara dengan bantuan rambut gitar. Oh ya, kemudian bronkus. Mengalirkan udara ke paru-paru. Terus bronkiolus. Tempat pengeluaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Yang terakhir paru-paru. Apa? Paru-paru apa? Organ utama pada pernafasan manusia. Ya, betul. Semua sudah paham ya. Berarti kemudian yang kedua, kesimpulan kedua menjelaskan cara memelihara. Caranya gimana tadi? Yang pertama, ya, pintar. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, pintar. Apa lagi? Menghindari asap kendaraan, tidak merokok, menggunakan masker. Ayo juga apa? Kalau di sekitar rumah, membersihkan halaman. Jauh ya, biar udaranya sejuk ya. Ya, mungkin itu untuk yang kedua. Yang ketiga, dari membuat model itu apa yang dapat kalian tarik kesimpulan apa? Dengan itu kan ini tadi kan ya. Ini tadi kan bentuk model organ pernafasan sederhana, modelnya seperti ini. Kalau ini kan misalkan apa ini? Yang baru itu loh, disebut apa ini? Nah, paru-paru. Kalau ini ya lari, itu kan sampai sini ya, sampai lubang hidung. Nah, ketika ini ditarik, kan kita menarik nafas gini ya. Nah, ini berarti apa? Paru-paru mengembang besar. Kemudian kalau kita menghembuskan, nah ini mengecil. Ini kan udaranya masuk kalau ditarik ya. Udaranya masuk, kemudian kalau dihembuskan dalam, ini jadi kimpes yang balon yang di dalam itu. Udah bisa ya? Ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya kita menyimpulkan tadi sudah. Kemudian Bu Dewi akan memberikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi kalian kerjakan secara mandiri. Ini tidak kelompok ya, mandiri. Satu-satu. Ini kalau sudah bisa dikembalikan ke sana kembali. Perwakilan kelompok satu saja. Sudah dirapikan dulu. Membagikan evaluasi yang kalian kerjakan secara mandiri, tidak kelompok ya, ini dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian tentang pemahaman dan kejelasan kalian tentang materi hari ini. Satu-satu dikerjakan sendiri, individu ya, tidak boleh contohan.
Soalnya mudah ya. Cuma 10. Yo, sudah. Ya, sudah. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Hasil ini. Hasil dari soal evaluasi tadi yang tadi sudah kerjakan, yuk. Ya, maju. Dibaca di depan kelas. Yang lain nanti sambil perhatikan biar tahu jawabannya betul apa salah. Berikut ini adalah organ-organ penyentuh sistem pernafasan pada manusia. 1. Bronchiolus, 2. alveolus, 3. bronchus. Langsung jawabannya. Urutan masuknya udara pernafasan yang benar adalah C. 5, 4, 1, 3, 2. Ya, kemudian yang kedua. Berikut ini merupakan gas yang dimasukkan ke dalam tubuh pada udara pernafasan adalah A. Oksigen. Ya, kemudian 3. Fungsi bulu hidung pada sistem pernafasan manusia adalah untuk B. Menyerap oksigen yang banyak. Ya, betul. 4. Menyerap oksigen yang banyak. Menyerap oksigen yang banyak. Fungsi bulu hidung. Jawabannya apa yang betul? Menghasilkan lendir. Menghasilkan lendir atau menyaring kotoran? Bulu hidung tadi, ayo. Ya, menyaring kotoran. Kalau ada temannya yang salah, langsung dibetulkan ya. 4. Organ pada sistem pernafasan manusia yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida adalah A. Alveolus. Betul apa salah? Betul. Kemudian 5. Kesehatan organ pernafasan manusia dapat terganggu oleh beberapa faktor. Di bawah ini yang termasuk faktor lingkungan adalah C. Kabut asap. Kabut asap. 6. Cara yang bisa dilakukan untuk memelihara organ pernafasan antara lain adalah A. Membiasakan perilaku hidup bersih. Ya, betul. 7. Barang berikut ini yang dapat merusak organ pernafasan manusia jika dikonsumsi adalah A. Rokok dan minuman beralkohol. Ya, 8. Jika ingin lingkungan rumah bisa terdapat udara yang sehat untuk pernafasan, maka salah satunya bisa dilakukan dengan cara C. Menanam banyak pohon di dalam rumah. Ya, betul. Olahraga secara teratur bisa membuat organ pernafasan yang kita punyai tetap sehat. Olahraga yang bisa kita lakukan dengan aman di lingkungan kita masing-masing, misalnya B. Lari-lari di pagi hari. Nomor 10. Menanam pohon-pohon di sekitar rumah dapat menjadikan udara menjadi terasa sejuk karena C. Akar pohon dapat mengeluarkan karbon dioksida. Ya, pohon mampu Mengeluarkan karbon dioksida. menghasilkan dong. Ya, jawabannya apa? B ya, yang betul. Ya, yang betul. Yuk, silakan duduk kembali. Terima kasih. Yang betul semua ini di sini di kelas ada kejuaraan ya. Setelah Bu Dewi koreksi, yang betul semua ada 5. Yang salah satu ada 2. Berarti kalian sudah paham semua ya. Ya, sekarang ini kalian pasang hasil kerja kalian di papan situ, papan portofolio. Ini di hasilnya tadi dikumpulkan kemudian dipasang di sana. Yo, ini kelompok ini, kelompok 1 dulu, kelompok 1 yang ini yang kami. Ya, dipasang di papan itu portofolionya. Itu kan kelompok 1 tadi pasang. Kelompok 2 juga sama. Pasang juga. Sudah kembali ke tempat. Nah, dari hasil rangkaian kegiatan hari ini bagaimana? Menyenangkan apa membosankan atau gimana? Menyenangkan. Kalian jadi tahu banyak ya. Tentang apa saja tadi? Model pernapasan, bagian-bagiannya ya, apa ya? Fungsinya, cara memelihara, menjaganya.
kita sekarang mau menyanyi ya, biar kalian itu ingat tentang bagian-bagian organ pernapasan ya. Siap ya, biar tidak ngantuk. Kemarin kan kita sudah pelajari ini. Bernapas melalui mulut, hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Oksigen memasuki sistem pernapasan melalui mulut dan hidung. Ini urutannya yang tadi sambil mengingat ya. Menuju paru-paru. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paling-paling trachea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, itu kan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Ayo sekali lagi sambil berdiri ya, sambil tepuk tangan biar semangat. Kita ulangi sekali lagi. Sekali lagi. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paling-paling trachea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, hiduplah CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Oke, thank you. Menyenangkan kan? Ya, nanti kalian bisa mengulang lagi pelajarannya di rumah. Sambil menyanyi juga bisa. Tadi kan udah dikasih lagu-lagunya ya. Ya, sudah sekarang untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Melalui mulut, Siapa yang memimpin doa? bronkus, dan Mbak paru-paru. Agus Davi? Ya. Oksigen memasuki sistem pernapasan melalui Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, Bu Dewi mau berpesan ya untuk kalian semua. Di sini kan musimnya musim gini ya, masih pancaroba. Kalian di rumah jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya tubuh. Kemudian jangan lupa memakai masker. Kalau melakukan perjalanan atau keluar rumah bisa pakai masker ya. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.